Amat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 599. Wira tersenyum sejenak. Dia sama sekali tidak menolak ajakan Farel karena merasa agak segan. Apalagi, Wira ingin memperluas bisnisnya ke Provinsi Jawali. Dengan bantuan keluarga Barus, Wira akan merasa jauh lebih leluasa untuk mencapai tujuannya. Ada 3 tempat terbaik di Provinsi Jawali, yaitu Restoran Karunia, Rumah Bordil Vion, dan Danau Jawali. Malam ini, aku akan mengadakan pesta di Danau Jawali. Aku sudah mengundang koki dari Restoran Karunia dan penyanyi dari Rumah Bordil Vion untuk menemani kita. Kita akan mengobrol dan minum bersama sambil menikmati pemandangan danau. Bagaimana menurutmu? Tanya Farel. Sebelum datang ke Provinsi Jawali, Wira telah mengetahui 3 tempat ini. Setiap orang yang datang ke 3 tempat ini akan merasa betah dan tidak ingin pulang. Hidangan dari Restoran Karunia, penyanyi dari Rumah Bordil Vion, dan pemandangan Danau Jawali adalah kombinasi yang tidak ada tandingannya di dunia. Saat ini, Farel telah menyatukan ketiga tempat ini. Wira tentu saja merasa segan untuk menolaknya. Dia menjawab, "Terima kasih sudah mengundangku." Mendengar ini, Farel tersenyum tipis sembari berkata, "Kalau begitu, malam ini aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu." Setelah itu, dia langsung mengajak gadis bergaun ungu pergi. "Malam ini akan ada pertunjukan yang bagus," ucap Farel sambil tersenyum. Sesudah naik mobil, dia melirik seorang pemuda misterius yang berdiri di gang yang ada di belakangnya. Dia tersenyum sembari menambahkan, "Sebarkan kabar tentang pesta malam ini pada keluarga Linardi." Setelah mendengar perintah ini, pemuda itu bergegas pergi. Ketika mobil melaju, gadis bergaun ungu mengernyit sambil bertanya, "Siapa kamu?" "Aku hanya membantu Wira mengatasi sebuah masalah saja," jawab Farel sambil tersenyum tipis. Gadis bergaun ungu mendengus, lalu bertanya lagi, "Masalah? Kenapa aku nggak tahu kalau Wira akan menjemput istrinya? Kamu nggak mungkin berpikir kalau dia mendambakan wanita cantik, kan?" Farel tersenyum sembari menggelengkan kepalanya, lalu menimpali, "Bukan begitu. Kuakui Wira memang pria yang mendambakan wanita cantik dan pria yang setia. Tapi, yang dia inginkan adalah reputasi. Aku hanya membantunya mengakhiri pernikahannya. Bukankah ini bagus?" Mendengar ini, gadis bergaun ungu tersenyum licik dan tidak berkata apa-apa lagi. Begitu mereka pergi, berita ini langsung tersebar sampai ke telinga keluarga Linardi, Opal, dan Melati. "Brengsek, aku kira dia memperlakukan adikku dengan tulus. Dia awalnya berjanji setelah menikahi adikku, dia akan mengadakan pesta untuk keluarga Linardi. Bisa-bisanya dia akan bermalam di Danau Jawali bersama penyanyi nomor 1 di Rumah Bordil Vion. Dia memang gila wanita," teriak Opal dengan marah. "Kenapa kamu harus marah? Bukankah hal ini sangat bagus?" tanya Melati sambil tersenyum. Setelah itu, dia segera pergi ke halaman belakang untuk menyapa pejabat kecil. Saat ini, Wulan sedang duduk di halaman belakang sambil memegangi pipinya. Dia terlihat sedang merindukan suaminya. Sejak menerima surat dari Wira, beberapa hari ini berat badan Wulan menurun. Kamu masih memikirkan bajingan itu. Kamu benar-benar bodoh." Melihat Wulan seperti ini, Melati seketika mendengus dan menghampirinya. "Kak Melati, akhirnya kamu datang. Apa kakak mendapat kabar tentang suamiku?" tanya Wulan dengan gugup. "Ini sudah lama sekali, pemberontakan juga sudah lama berakhir. Secara logika, Wira seharusnya sudah datang menjemput dirinya, tetapi kenapa Wira masih belum tiba?" "Tentu saja, kamu lihat sendiri," jawab Melati sembari mengeluarkan surat dan memberikannya pada Wulan. Melihat ini, wajah Wulan seketika memucat. Bab 600. Setelah membaca surat tersebut, wajah Wulan sontak memucat. "Sudah kukatakan, Wira adalah pria nggak berperasaan. Awalnya kukira kedatangannya ke Provinsi Jawali adalah untuk menjemputmu. Nggak disangka, ternyata dia kemari untuk bertemu dengan keluarga Barus dan penyanyi dari Rumah Bordil Vion. Malam ini, mereka akan mengobrol sambil minum bir di Danau Jawali. Tuan muda Farel adalah pria cabul. Dia selalu ditemani oleh wanita cantik. Kalau mereka berdua bersama, apa yang akan mereka lakukan?" ujar Melati memanaskan suasana sambil tersenyum licik. Jika Wulan menyerah dengan pernikahannya, rencana ini akan berhasil. Lagi pula,
Melati sama sekali tidak menganggap serius Wira. Nggak mungkin, Wira nggak akan mungkin memperlakukanku seperti ini. Nggak mungkin, aku mau bertemu dengan Wira. Setelah mengatakan ini, Wulan hendak pergi. Namun, Melati menghalanginya dan berkata, Wulan, kamu lugu sekali. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan mewakili nama baik keluarga Linardi. Wira sudah melakukan hal yang memalukan. Kalau kamu pergi menemuinya, kamu hanya akan membuat ayah dan Kak Opal marah besar. Ujar Melati dengan buru-buru. Dia bahkan membawa-bawa nama kepala keluarga Linardi. Aku ingin meminta penjelasan dari Wira. Meskipun dia benar-benar nggak menginginkanku lagi, aku mau mendengar dari mulutnya secara langsung. Ucap Wulan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa suaminya akan melakukan hal seperti ini. Wira datang ke Provinsi Jawali pasti untuk menjemputnya. Kamu benar-benar keras kepala. Lupakan saja, aku nggak bisa mengatakan apa-apa lagi padamu. Tapi, kamu nggak boleh menemui Wira. Kamu memang nggak peduli, tapi keluarga Linardi masih peduli dengan nama baik. Masalah Wira beberapa tahun ini sudah membuat keluarga kita malu. Maaf, Wulan, aku nggak akan membiarkanmu membuat keluarga Linardi tambah malu. Setelah menyelesaikan ucapannya, Melati memanggil pengawal untuk berjaga di halaman ini. Wulan putus aja. Dalam hatinya, dia percaya pada Wira, tetapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa duduk sambil menangis karena merasa sangat sedih. Di sisi lain, Danu telah kembali. Kak Wira, aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Jadi, apa kamu sudah bisa menjemput Kak Wulan? Tanya Danu dengan penasaran. Mendengar ini, Wira tersenyum sambil menjawab, jangan khawatir, keluarga Linardi pasti akan mengizinkanku menjemput Wulan. Wira sangat yakin bahwa Wulan tidak akan mengkhianati dirinya. Ini pasti rencana keluarga Linardi untuk menikahkan Wulan kepada putra gubernur. Apa mereka benar-benar mengira Wira tidak tahu? Jika bukan seperti itu, kenapa mereka tidak mengizinkan Wira masuk ke kediaman keluarga Linardi untuk bertemu dengan Wulan? Keluarga Linardi mengatakan bahwa Wulan tidak ingin menemui dirinya, jelas sekali ini hanya akal-akalan mereka. Wira tidak akan memusingkan masalah ini jika dia tidak menyadari kelicikan keluarga Linardi. Pada malam hari, sopir Farel sudah tiba. Wira naik ke mobil sambil memegang senapan. Melihat ini, Fabrian dan Pramana merasa agak khawatir. Bagaimanapun juga, ini adalah Provinsi Jawali. Sementara itu, Wira diundang secara langsung oleh keluarga Barus. Tidak ada yang tahu mereka sebenarnya adalah orang baik atau orang jahat. Pertunjukan akan segera dimulai. Kalau ingatanku nggak salah, penyanyi nomor 1 adalah Dewina. Farel benar-benar menghabiskan banyak uang demi Wira. Mendengar ini, Fabrian memegang dagunya dengan terkejut. Sementara itu, Pramana hanya mengernyit dan tidak mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, mobil tiba di tepi Danau Jawali. Meskipun sudah malam, lampu di sini sangat terang. Ada banyak orang yang berlalu lalang sehingga terlihat ramai. Tuan Wahyudi, silakan, kata Farel menyambut kedatangan Wira. Dia sudah lama menunggu di sini. Ada perahu yang berhenti di tepi danau dengan lentera warna-warni. Orang yang tidak tahu pasti akan mengira bahwa ada yang mengadakan pernikahan di tempat ini. Wira tersenyum sejenak, lalu naik ke kapal bersama Farel. Ada pesta besar di dalam. Terlihat makanan lezat, bir berkualitas, dan wanita cantik. Bab 601, biar ku perkenalkan, dia adalah Dewina, penyanyi nomor 1 di rumah bordil Vion sekaligus di Provinsi Jawali. Selama ini, dia cuma memberikan pertunjukan seni tanpa menemani tamu tidur. Tapi, begitu bertemu Tuan Wahyudi yang terkenal di seluruh tanah air, dia tanpa sadar jatuh cinta, ujar Farel buru-buru memperkenalkan. Wira memandang wanita berpakaian kuning itu. Wanita itu memang cantik dan menarik. Baik wajah maupun bentuk tubuhnya tidak bercacat. Pesona yang dipancarkan sorot matanya baru pertama kali Wira jumpai di antara begitu banyak wanita. Seolah-olah, lirikan matanya saja sudah mampu memikat hati orang. Tidak heran jika wanita itu menjadi penyanyi nomor 1. Tuan Farel bisa saja, aku sama sekali bukan orang terkenal. Kalaupun dikenal orang, paling-paling karena mereka mendengar reputasi burukku, ujar Wira sambil mengibaskan tangan dan memalingkan pandangan dari Dewina. Melihat ini, Farel dan Dewina sama-sama tercengang, bahkan gadis berpakaian ungu pun ikut tertegun. Tidak pernah ada seorang pria pun yang bisa menolak pesona kecantikan Dewina dari Provinsi Jawali.
Namun, Wira hanya memandang Dewina sekilas, lalu memalingkan wajah. Gadis berpakaian ungu dan Dewina sama-sama terkejut. Hanya Farel yang memasang senyum, diam-diam dia berpikir bahwa Wira sungguh jago berpura-pura. Silakan duduk, kata Farel, lalu duduk di hadapan Wira. Gadis berpakaian ungu berlutut di samping Farel dan mulai melayaninya. Sementara itu, Dewina berlutut di sebelah Wira untuk melayaninya. Tuan Wahyudi, aku sudah bilang kalau aku akan menjamumu dengan baik. Makanan, pemandangan indah, dan wanita cantik sudah kusiapkan. Malam ini, izinkan Dewina melayanimu, ujar Farel sambil mengedipkan matanya pada Wira. Maksud dari kata-katanya sudah sangat jelas. Wira menghela napas, lalu berkata, Tuan Farel, apa kamu nggak tahu alasan kedatanganku ke Provinsi Jawali kali ini? Mendengar itu, Farel mengerjap dan menjawab, bukannya Tuan Wahyudi datang karena urusan bisnis. Ini cuma alasan kedua. Alasan utamaku datang ke sini adalah untuk menjemput istriku, jelas Wira sambil tersenyum. Farel tidak menyangka Wira masih akan mempertahankan aktingnya dengan menyebut soal sang istri. Namun, Farel tidak peduli, dia kembali tersenyum dan berkata, itu bukan masalah, orang sehebat Tuan Wahyudi wajar saja memiliki beberapa istri. Kurasa, istrimu seharusnya bisa maklum. Wira menghela napas tanpa daya. Sepertinya Farel masih tidak mempercayai ucapannya tempo hari. Tuan Farel, cinta sejatiku adalah istriku. Selain itu, aku nggak menyukai seorang wanita cuma dari kecantikannya. Ada satu pepatah yang bagus. Penampilan yang memesona itu sama, tapi jiwa yang menarik hanya satu di antara sejuta, ujar Wira. Kata-kata ini membuat Farel dan yang lainnya terkejut. Penampilan yang memesona itu sama, tapi jiwa yang menarik hanya satu di antara sejuta, gumam Farel. Ini pertama kalinya dia mendengarnya, tetapi dia harus mengakui bahwa kata-kata itu benar adanya. Tuan Farel, terima kasih sudah mengundang Dewina untuk memeriahkan suasana. Tapi, kalau kamu punya maksud lain, aku nggak bisa tinggal lebih lama lagi. Tolong hentikan perahu di tepi danau, aku mau turun, kata Wira sambil berdiri. Farel makin terkejut mendengar kata-kata Wira ini. Mungkinkah dirinya sudah salah menilai Wira? Bukankah Wira itu pria yang bernafsu besar? Mengapa Wira bereaksi seperti ini sekarang? Apakah semua rumor itu salah? Bersambung.